Pertandingan sengit terjadi di lanjutan V-League saat Cheong Kwanjang berhadapan dengan GS Caltex. Di pertandingan tersebut, Cheong Kwanjang berusaha untuk mendapatkan kembali kemenangan setelah mereka dipermalukan Pepper. Sebab itulah Cheong Kwanjang dipastikan akan bermain habis-habisan di pertandingan ini walaupun Silva dan GS Caltex bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Seperti inilah komentar fans Korea. Kalau para middle blocker bisa bekerja sama dengan Yong Hae-sun dengan baik dan mendapatkan peluang 5-6, maka keduanya bisa mencetak 2 digit poin. Dengan begitu pemain asing bisa beristirahat sedikit sambil tetap memenangkan pertandingan. Tentu saja bermain berdua dibanding sendirian jelas meningkatkan daya serang. Jadi tidak heran kalau mereka menang dengan baik. Perbedaan Cheong Kwanjang dibandingkan dengan era keterpurukan sebelumnya hanyalah pada distribusi serangan. Opposite hitter asing dan outside hitter utama berbagi tugas menyerang. Selain itu, meskipun mereka punya middle blocker setinggi 190 cm dan 187 cm, mereka hampir tidak dimanfaatkan selain untuk blocking. Outside hitter lainnya juga hanya fokus pada bertahan, sehingga gaya permainan mereka tetap sama. Saya sangat mendukung Giselle Silva. Mohon berhati-hati dengan blocking Cheong Kwanjang di pertandingan berikutnya dan jaga kondisi fisik dengan baik. Kepada tim voli GS Caltex, tolong pastikan dia bisa terus mengkonsumsi suplemen untuk menjaga stamina. Rasanya sedih setiap kali mendukungnya. Di antara semua pemain asing, dia menjalani karir yang paling menyedihkan. Kalau tidak menghitung beberapa pemain, level voli putri Korea bahkan bukan profesional, melainkan setara dengan tim amatir, gaji mereka terlalu tinggi tanpa alasan, para pemilik tim harus bekerja sama untuk memangkas gaji sekarang juga, kecuali untuk beberapa pemain tertentu. Jika ada yang keberatan, tunjukkan saja rekaman pertandingan mereka sendiri. Mereka pasti tidak akan bisa membantah, serius. Karena selisih dengan tim peringkat 4 agak lebar, tim kampungan itu jadi terlalu percaya diri dan bertingkah konyol. Inilah alasan mereka tidak pernah berkembang dan selalu stagnan. Selain itu, strategi dan taktik seharusnya terus berubah, tetapi setiap pertandingan mereka hanya mengandalkan serangan Mega dan Bukirik. Dari 7 tim, mereka punya pertahanan dan penerimaan bola paling buruk. Kalau tahun depan Mega dan Bukirik tidak ada, mereka kemungkinan besar akan jadi tim terbawah dan mengalami lebih dari 20 kekalahan beruntun. Yongtaek, setelah menonton pertandingan Pepper melawan Cheong Kwanjang, aku merasa Jang So-yeon lebih unggul darimu dalam hal manajemen dan strategi pertandingan. Cobalah belajar dari isi pertandingan itu dan jangan hanya berjuang mati-matian demi satu kemenangan. Pikirkan musim depan dan kembangkan para rookie berbakat. Jika kamu melewatkan kesempatan ini dan menghancurkan musim depan juga, maka kamu tidak akan punya tempat lagi. Kepribadian lebih penting daripada pelatih Go Hee-jin. Kalau tidak hati-hati, fans bisa melakukan protes lagi. Saat ini, Mega dan Bukirik mungkin sedang kehilangan kepercayaan diri, jadi berikan semangat kepada para pemain. Cheong Kwanjang akan kesulitan jika tidak menggunakan serangan cepat. Cukup hentikan Bukirik dan Mega, itu saja pelatih Go Hee-jin gagal dalam strategi. Jika pelatih Go Hee-jin melakukannya dengan baik, apakah dia akan dipecat dari Samsung? Itu juga hanya setelah 1 tahun. Jabatan pelatih di Cheong Kwanjang tampaknya didapat lewat koneksi. Mega membuat pilihan yang baik, jadi dia masih bertahan di posisinya. Jika tidak, dia pasti sudah dipecat sejak lama. Seberapa buruk keadaannya hingga Lee Seok-ja keluar setelah hanya 1 tahun sebagai pelatih? Pelatih Go Hee-jin sangat kurang dalam hal kualifikasi. Dia terbawa emosi, tidak memberikan instruksi taktis, hanya menyilangkan tangan dan menonton dari jauh. Para pemain kehilangan semangat sehingga mereka tidak bisa bermain dengan baik. Pelatih terburuk, kandidat nomor 1 untuk dikeluarkan. Para penggemar tim lain mungkin mengkritik pelatih Go Hee-jin, tetapi sebagian besar penggemar Cheong Kwanjang justru mendukungnya dengan penuh. Dia meraih hasil yang baik, mengembangkan pemain dengan baik, memiliki showmanship yang bagus, serta kepribadian yang luar biasa. Dia juga satu-satunya pelatih yang selalu dikerumuni penggemar untuk meminta tanda tangan setelah pertandingan. Opini publik berpihak pada Silva. Alam semesta telah menentukan jadi hari ini kepribadian sejati pelatih Go Hee-jin akan meledak besar-besaran. Tim Cheong Kwanjang memiliki performa yang tidak stabil, jadi sulit diprediksi apa yang akan terjadi. Kemenangan untuk Cheong Kwanjang tampaknya pilihan yang bagus. Kami menilai tindakan pelatih berdasarkan apa yang kami lihat secara langsung di stadion atau melalui siaran. Saat pertandingan atau time out, kamera menyorot pelatih dan para penggemar masing-masing membuat penilaian mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk para pemain, itulah sebabnya kami mengungkapkan pendapat kami di forum dukungan, baik tentang hal yang baik maupun yang buruk. Jika kita memikirkan berapa banyak pemain asing yang akan tetap bertahan dan menyetujui perpanjangan kontrak untuk musim depan, kemungkinan besar Hankook akan memperpanjang kontrak dengan Pitch. Namun apakah mereka juga akan mempertahankan Tutku meskipun Kim Yeon Kong tidak ada musim depan? Selain itu, apakah pelatih Abon dan Za akan diperpanjang kontraknya?
Hyundai kemungkinan besar akan berpisah dengan Momac. GS Caltex juga belum pasti akan melanjutkan kerjasama dengan Silva. Cheung Kwan-chang kemungkinan besar akan tetap bersama Mega tetapi berpisah dengan Bukirik. IBK masih belum pasti apakah akan mempertahankan Victoria. Hi-Pass diperkirakan akan berpisah dengan Nikolova dan Pepper juga kemungkinan akan berpisah dengan Taylor. Untuk Asia kuota, Hi-Pass kemungkinan akan tetap bersama Tenacha, sementara Pepper mungkin akan berpisah dengan Zhang Yi karena situasi di Cina. Kontrak Pipawi juga belum bisa dipastikan. Dalam pertandingan antara Cheung Kwan-chang dan GS Caltex, Cheung Kwan-chang harus mengurangi kesalahan mereka. Sementara itu, jika Silva, Yeo So-yoon, dan Tui tampil sesuai peran mereka, GS Caltex mungkin bisa mengalahkan Cheung Kwan-chang untuk pertama kalinya musim ini. Baik Go Hee-jin maupun Lee Yong-taek tidak memiliki karisma dan tidak memberikan instruksi taktis yang spesial. Oleh karena itu, para pemain dari kedua tim harus mencari cara sendiri untuk mengendalikan jalannya permainan. Tim dengan kekuatan spike terbaik di dalam negeri adalah Cheung Kwan-chang yang memiliki Mega dan Bukirik serta pemain tengah seperti Jong Ho-young dan Park Eun-jin. Ditambah pertahanan solid dari Yom Hae-seon, dengan kekuatan ini mereka seharusnya bisa bersaing untuk posisi pertama. Jika kita mempertimbangkan bahwa mengurangi kesalahan pemain juga bergantung pada keterampilan kepelatihan pelatih, maka Go Hee-jin seharusnya merenungkan bagaimana dia melatih para pemainnya hingga mereka membuat begitu banyak kesalahan. Jika berbicara tentang kekuatan spike, hanya Silva, Moma, Bukirik, dan Mega yang benar-benar kuat. Sementara itu Kim Yeon-kong lebih dikenal di dunia voli wanita bukan karena kekuatan, tetapi karena teknik permainannya yang luar biasa. Kenapa sih kalian begitu bernafsu ingin menjatuhkan Go Hee-jin? Dia akan pelatih tim peringkat kedua, itu saja sudah cukup. Kalau Hankook memang tim yang sulit dikalahkan, maka setidaknya dia memimpin di antara tim-tim lain yang seimbang. Jadi, kenapa harus mengkritiknya begitu keras? Jujur saja, bagaimana dengan pelatih tim lain? Kim Jong-min merekrut pemain asing yang pendek dan sekarang timnya hancur. Lee Yong-taek memang memilih pemain asing dengan baik, tetapi memulai musim tanpa memperkuat posisi middle blocker. Bahkan pemain seperti Oh Se-yeon yang tidak akan masuk sebagai cadangan di tim lain justru jadi starter yang benar-benar konyol. Dia bahkan salah menekan buzzer time out dan sampai kehilangan satu set. Kim Ho-cheol hanya fokus merekrut setter asing tanpa ambisi untuk juara. Jang So-yeon keras kepala bertindak semaunya sendiri dan akhirnya memecat pemain asing terbaik Javik hanya untuk membawa pemain asing yang tidak jelas sehingga tim yang seharusnya masuk 3 besar malah terpuruk. Saat menang itu adalah pemainku, tapi saat kalah seolah-olah bukan pemainnya lagi. Begitulah kehormatan tinggi pelatih Go Hee-jin dari Cheung Kwan-chang. Dia bahkan meninggalkan hati para penggemar yang setia mendukung sampai akhir. Jadi, aku pun akan mendukung GS Caltex dan Silva. GS Caltex Silva semangat!